Berdasarkan kecukupan alat bukti dan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Rencanakan diminta sebesar 750 juta rupiah. Ini uang itu berasal dari tiap perangkat daerah. Jadi perangkat-perangkat daerah ini, SKPD itu dimintai masing-masing SKPD ya. Sudah ada bervariasi gitu ya, jumlahnya seperti itu. Gimana? Jadi minta ke bawahan setor gitu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita pejabat publik, khususnya bupati, wali kota, di gubernuran dengan dinas rumahnya, agar betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Ini sudah saya ulang-ulang saya tekankan. Jadi integritas ini tidak hanya di mulut, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya apa? Untuk tidak melanggar hukum, tidak menyalahgunakan wewenang. Sul, priwe Sul. Akrab. Mentang-mentang namanya Samsul, main salsul aja. Bapak diatur sama mertua Bambang Kanjil, Pak ya? Iya. Bapak diatur sama mertua siapa tadi? Katanya modusnya akan dimutasi. Tuh, mengancam ancaman Bupati Cilacap kepada kepala dinas yang nggak beri THR ratusan juta rupiah. Buset, abuse of power. Iya. Mana sia gawe henteu duit menang? 5 ribuan. Sapoe biasa menang seberapa? Sehari biasa dapat berapa? 100 Pak, Kadang 50, kadang 70, ya kan? Kadang gocap sia teh. Ayeuna menang 200. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Bang Abu bolos si pakun lagi bobok nyenyak. Aduh, malu tutup tapi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Masih update soal Bupati Cilacap. Iya, yang kena OTT KPK yang padahal 2 hari atau 3 hari lalu diingetin sama Pak Gubernur, nggak ada lagi yang ketiga. Ternyata ada. Iya, update-nya gimana? Kalau nggak salah katanya Pak Gubernur Jateng emosi nih, meradang nih. Waduh. Kita meluncur dulu. Just. Satu People jangan lupa di like videonya, terus juga sambil di ini ya, diklik hype-nya nih, tinggal digeser. Nah ada hype, diklik ya, untuk suprot gitulah ya. Sekarang kita meluncur apa yang lagi rame di sosmed today. Just. Kita buka dulu update-nya dari KPK. KPK melakukan tangkap tangan terhadap Aul, ya inisial dari Pak Bupatinya gitu ya, Bupati Cilacap periode 2025 sampai 2030 atas dugaan TPK berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Oh. Hah? Meras anak buah sendiri apa gimana? Ceki. Play. Berdasarkan kecukupan alat bukti dan dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan dalam perkara ini menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu Aul Bupati dan Sekretaris Daerah. Wah, Wakil Bupati aman, bisa naik berarti. Dilantik nih. 2 orang tersangka, yaitu Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, Aul selaku Bupati Cilacap memerintahkan Pasekdanya ya mengumpulkan uang untuk kebutuhan THR baik untuk pribadi maupun pihak-pihak lainnya di Kabupaten Cilacap. Hah? Peres anak buah? Apa gimana? Tuh ini Untuk pribadi berarti THR buat dirinya sendiri gitu maksudnya. lu tuh atasan, kenapa minta THR ke bawahan? Coba. Ini aku rada-rada bingung. Coba kita cari petunjuk di komen ya. Ada Riko Warung yang kasarnya hebat katanya tuh. Berandal alas ya Pak Lutfi, hello guys. Masih dibahas. Bersih-bersih itu jangan sepihak dong. Apalagi katanya peristiwa itu untuk pihak luar yang disingkat Forkopimda. Apa tuh Forkopimda? Mana Jatim kok nggak diperiksa? Wow, bravo KPK bergeser ke Jawa Barat. Wow, bersih-bersih.
Jateng Bapak mau lebaran ya, itu udah bersih-bersih aja, nggak apa-apa. Mau Jabar, Jateng bersih-bersih aja, Iya. didukung kok KPK sama netizen ya. Nih, Bupati Cilacap minta Sekda kumpulkan uang untuk THR. Target setoran capai 750 juta. Gila. Mintain duit ke siapa? Ceki. Play. Saudara AUL selaku Bupati Cilacap periode 2025-2030 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 memerintahkan Saudara SAD selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap untuk mengumpulkan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan THR untuk pribadi dan pihak-pihak eksternal. Yang dimaksudkan dengan pihak eksternal di sini adalah Forkopimda, ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di lingkungan Pemkab Cilacap. Menindaklanjuti hal tersebut, SAD kemudian bersama-sama dengan Saudara SUM selaku Asisten 1 Kabupaten Cilacap dan Saudara FER selaku Asisten 2 Kabupaten Cilacap dan Saudara BUD selaku Asisten 3 membahas jumlah kebutuhan THR untuk eksternal. Dan jumlahnya setelah dihitung yaitu kira-kira membutuhkan sekitar 515 juta rupiah. Oke. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Saudara SUM, FER, dan BUD atas perintah dari Bupati melalui Sekda tentunya, meminta sejumlah uang dari tiap-tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan setoran diperkirakan. Waktu itu diperkirakan sekitar 750 juta. Jadi ini kan tadi disebutkan di awal untuk kepentingan eksternal Forkopimda dan kepentingan pribadinya. Jadi eksternalnya tadi 515, nah kemudian juga untuk kebutuhan pribadinya. Jadi direncanakan diminta sebesar 750 juta rupiah. Ini uang itu berasal dari tiap perangkat daerah. Jadi perangkat-perangkat daerah ini, SKPD itu dimintai masing-masing SKPD ya. Sudah ada bervariasi gitu ya, jumlahnya seperti itu. Gimana? Jadi minta ke bawahan setor gitu? Apa gimana sih, bingung? Iya, kalau memang ini gambaran kasar Mamang ya, karena sejujurnya nggak terlalu ngerti itu banyak apa namanya istilah-istilah yang membingungkan gitu ya. Gambaran gue kayak, kumpulin, jatah gitu. Iya. Buat ini nih, buat gua sama buat ini gitu. Gitu kali ya. Iya, walaupun judulnya iuran ya, tapi kayak nggak etis dan nggak boleh kan ya, Mang ya. Iya. Gimana sih? Ini buset dah. Ini bener-bener wadididau sih kalau kayak gini ya. Karena kemarin kita taunya ijon proyek gitu. Iya. Di sini buat THR. Coba apa? Nih, tanggapan gubernur terkait OTT Bupati Cilacap. Aduh, baru kemarin diomongin. Sabar Pak Gubernur Jateng. Jegi. Play. Terkait dengan Cilacap, kita harus menghormati apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK. Jadi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Manakala itu bukti yang cukup ya sudah dilakukan upaya paksa dan kita menghargai itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita pejabat publik, khususnya bupati, wali kota, di gubernuran dengan dinas semuanya, agar betul-betul mempunyai integritas yang tinggi. Ini sudah saya ulang-ulang saya tekankan. Jadi integritas ini tidak hanya di mulut, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya apa? Untuk tidak melanggar hukum, tidak menyalahgunakan wewenang. Itu penting sehingga apa? Birokrasi kita menjadi birokrasi yang bersih dan bagus. Jadi clear and good government itu harus menjadi nafas seluruh para bupati wali kota, termasuk di dalamnya ASN di provinsi juga sama. Okay? Terkait dengan Cilacap. Kan kasihan Pak Gubernurnya ya. Nanti harus pelantikan lagi, pengangkatan lagi gitu, bikin surat keterangan lagi gitu. Ntar ketemu teman-teman wartawan lagi. Loh, yang kemarin katanya nggak boleh masuk. Aduh. Bener-bener nih Jateng, gimana ini teh bupati-bupatinya ya. Komenannya dari Kopi Hitam Nyo. Bapak jangan sampai yo Pak katanya. Iya jangan sampai yo Pak. Katanya cukup Pekalongan sama bukan Boyolali dong, Pati. Lah kok nambah Cilacap? Nah, kita juga bingung ya. Menjadi pelajaran bagi bupati wali kota gubernur sekalian. Pak kok nggak disebutin? Iya jadi pelajaran itu udah 2 yang kena, nanti 3, awas mau nambah lagi nanti ya. Nih
Mulut netizen, ada apa dengan Jawa Tengah? Beruntun 3 bupati kena OTT KPK asli di awal 2026 ya. Udah 3 bulan lewat, 3 bulan kena ya. Ini sebulan satu. Udah kayak gajian. Ceki. Play. Yen akhire wirang pisan, yen akhire lara tenan. Apa wong korup wis garising ngene, selalu ngancani KPK endinge. Dalam awal 2026 sudah ada 3 bupati yang kena OTT KPK. Pertama, Pati Bapak Sadewo dari Partai Gerindra. Waduh. Kemudian Bupati Pekalongan, nih Afadia Rafiq dari Partai Golkar. Oh. Ya. Yang ketiga, Bupati Cilacap, Bapak Samsul dari Partai PKB. Mantap KPK. Habisin terus bupati-bupati seluruh Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Kok bisa ya? Jawa Tengah itu banyak bupati yang terkena OTT KPK. Aduh, parah nih Jawa Tengah. KPK jangan Jawa Tengah tok loh. Jawa Timur masih banyak tuh bupati-bupati wali kota yang suka menerima fee proyek korupsi. Waduh. Banyak itu. Ayo sikat Jawa Timur juga. Jangan pandang bulu. Bravo KPK. Semangat KPK. Ini baru KPK. Punya gigi, punya taring. Ya. Pembukanya justru Jawa Barat kan, kalau nggak salah tuh wakil wali kota Bandung dulu kan ya. Terus nggak lama Bupati ini Bekasi. Iya, terus nggak ada lagi tuh. Mungkin dah screening awal aman nih, dan nih kena. Terus ke Jateng gitu kan. Jateng wah kena lagi nih. Loh ada lagi. Ya udah kita di sini dulu. Siapa tahu pada bandel ya. Mungkin nanti giliran setelah di Jateng selesai nih gitu, clear gitu. Nanti pindah ke Jawa yang Timur, lain mungkin gitu. atau ke yang lain. Kalau nggak paralel gitu kan, kemarin juga kena tuh di Bengkulu gitu. Iya. Hayo lo. Lanjut lagi. Cus. Nih, ini apa nih Papa Gobres? Ceki. Play. Bismillah, semoga berkah meraih hati simpati masyarakat Cilacap. Salam 3 jari. Sikir rakyatnya bisa jawab. Alah, pret, cerit. Rika kelingan men gue, le kampanye kayak gue. Gak inget apa. Siki barang wis dipilih, wis dipercaya, malah ora amanah. Dugaan suap proyek ya. Nek apa-apa be dikorupsi, keberar maju, Cilacap keberar makmur. Apa melas saling rakyat cilik, dalannya pada bodol gembredeg. Sing milih Rika gue rakyat semua Cilacap gue wis pada amanah Rika. Ya. Saya sangat kecewa. Bismillah. Itulah pokoknya intinya kecewa aja ya. Iya, intinya kecewa. Kok nggak inget apa waktu kampanye janjinya tuh apa gitu. Nggak kasihan apa sama rakyat. Kalau kayak gini gimana mau maju gitu. Gimana mau makmur gitu. Intinya gitulah. Tuh, intinya kacamata ya. Nih, ini padahal warga teh di bulan 2 apa ya udah pada mengeluh jalan teh di Cilacap ceki-ceki. Play. Tolonglah ya Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, semuanya dewan. Gila ya ditolongi lagi, dalannya elek banget lu. Iya, elek. Semisalkan dewek bocah sekolah ya, pemaning sekolahnya dewek gue naring luar kecamatan lu Di ya. luar kecamatan Kan sekolah. jam 6 kudu wis mangkat. Kaling-kalingannya dalannya bosok, kepleset. Tiba seragamnya kotor nih dewek kudu balik maning. Tolonglah ya Pak. Kasihan. Pak pejabat tolonglah ya. Oke, tolong. Sing mandan eling lah ya, tolonglah diusahakan mbok ya dibangun apa kepriwe. Kayak meleset setitik nyemplung kali wassalam.
Kasihan dia sampai Iya. bergetar suaranya gitu kan. Nahan sedih kayaknya tuh ya. Enggak dong, enggak. karena Kan jelek jalannya ya. begitu. Itu beresiko juga kepeleset jatuh gitu kalau habis hujan. Iya. Kotor lagi, pulang lagi. Mana Iya. jauh kan perjalanannya tuh. Tolonglah, Jalannya Pak. begini tuh bikin seragamnya kotor Iya, gitu. deg-degan Pak. Tolonglah. Malah reuni di KPK Pak. Lanjut lagi. Just. Nih yang ditunggu-tunggu nih di KPK adalah pertanyaan para wartawan. Ceki-ceki. Play. Yuhu. Belum apa-apa udah yuhu. Udah disambut tuh. Disambut sama wartawan. Sul. Priwe Sul. Kan akrab. Mentang-mentang namanya Samsul, main salsul aja. Akrab wartawan. Aduh, Samsul. Keluar. Ada yang mau disampaikan Pak? Pak, soal pemberian ke Forkopimda apa aja Pak yang tercantum Pak? Siapa aja? Nama-namanya penerimanya. Sambil jalan. Sul. Pak, ada tanggapan kita aja Pak. Biar KPK meres Sul. Kasus juga nggak apa-apa Pak. Ayo Pak. Kata KPK meresul gitu. Sul. Pak, ada tanggapan kita aja Pak. Biar KPK meres Sul. Kasus juga nggak apa-apa Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Pak, itu bagi-bagi inisiatif Bapak apa emang ada permintaan Pak? Ya. Ada request permintaan kali? Ada permintaan nggak sih Pak? Apa emang Bapak yang inisiatif Pak buat bagi-bagi THR Pak? Bapak diatur sama mertua Bambang Kancil Pak ya? Ya. Bapak diatur sama mertua siapa tadi? Bambang Kancil katanya. Aduh siapa coba itu? Pak, Bapak diatur sama mertua Bambang Kancil Pak ya? Ya. Iya Pak, iya katanya ya. Gimana Pak? Pak jalan, jalan. Nambah dosa bulan Ramadan. Ya. Ayo Pak. Oke. Jawab dulu Pak. Jari KPK meres Sul. Pantesan jalanan pada rusak. Jalanan Cilacap kayak hancur di korupsi ya. Sul. Bapak, Sul. Pak, itu siapa Pak? kita semua pada rusak. Sul. Jari KPK meres Sul. Pak, THR Pak. Sul. Kepriwe Sul. Ada permintaan Pak dari Forkopimda Pak. Wah bener-bener wartawan apa namanya KPK itu udah paling the best tuh ya. Nah yang KPK nih dari dulu memang terkenal pedes roastingannya numero uno pokoknya mah ya. Biar kena mental ya. Iya. Sul jalan masih jelek Sul. Coba itu. Lanjut lagi. Just. Dari Detik. Bupati Cilacap peras dinas untuk THR lebaran. Meres bawahan tuh ya. Ceki-ceki. Play. THR gagal dibagikan, malah kena OTT. Samsul, Bupati Cilacap periode 2025-2030 ini bikin geleng-geleng kepala. Syamsul tega memeras seluruh perangkat daerahnya untuk mengumpulkan uang THR Lebaran 2026. Nggak tanggung-tanggung, lewat Sekda Satmoko, Syamsul minta tiap satker menyetor duit 75 juta rupiah sampai 100 juta rupiah. Buset. Dengan target seluruhnya 750 juta 750 rupiah. juta coy. Nantinya uang itu bakal dibagikan oleh Syamsul kepada Forkopim dari Cilacap sebagai duit THR. Enggak, yang bikin netizen heboh tuh ya. Biasanya ya di netizen yang taunya ya kayak grup apa gitu minta ke perusahaan gitu. Lah ini kan atasan berarti kan bupatinya minta ke bawahan gitu. Setor. Apa nggak terbalik atasan minta THR ke bawahan, coba tolonglah. Yang kayak gini bener-bener mind blowing. Nggak ketebak. Iya, banyak netizen yang nilai kayak wah ini mah lebih parah dari Fadia. Kalau kayak gini Fadia kan muterin di bisnisnya gitu kan. Ini malak bawahan. Buset. Lanjut lagi. Nih, Tribun Jateng katanya modusnya akan dimutasi tuh, mengancam ancaman Bupati Cilacap kepada kepala dinas yang nggak beri THR ratusan juta rupiah. Buset, abuse of power. Iya. Mentang-mentang jadi bupati gitu ya. Nah sekarang nih aku yakin ya, punten mohon maaf ya, mungkin salah satu bawahannya ada yang ngadu gitu. Mungkin. Akhirnya si bapaknya yang dimutasi ke KPK gitu kan. Iya bener-bener. Wah. Lagian sok ngide gitu minta
urunan gitu ya, urunan minta buat THR itu. Terus Kebawa. dipatok lagi Iya. 70 sampai 100 juta per orang katanya. Aduh, sebel banget. Sebel. Dia dari tampang kayak alim, baik-baik gitu. Aku nggak expect aja case-nya begini gitu. Bener-bener. Nih, kalau ini roastingan versi full ya dari teman-teman wartawan KPK nih. Akan celetukan apa aja yang keluar, ceki-ceki. Play. Aulia, ada yang mau disampaikan Pak? Pak, soal pemberian ke opor pindah siapa aja Pak yang tercantum Pak? Iya Pak. Nama-namanya penerimanya. Sul. Biar KPK meresul. Pak itu bagi-bagi inisiatif Bapak apa emang ada permintaan Pak? Ya, ada request permintaan kali? Ada permintaan nggak sih Pak? Apa emang Bapak yang inisiatif Pak buat bagi-bagi THR Pak? Bapak diatur sama mertua Bambang Kanjil Pak ya? Iya. Iya Pak, iya katanya ya. Gimana Pak? Masih jalan. Nambah dosa bulan Ramadan. Iya. Ayo Pak. Pak jawab dulu Pak. Jari KPK meresul. Pesan jalanan pada rusak. Jalanan Cilacap pada hancur di korupsi ya? Sul. Sul. Jari KPK meresul. Sul. Kepriwe Sul. Ada permintaan Pak dari Forkopimda Pak. Tuh, di dalam ada. Bagi Pak. Coba, depan muka nggak tuh kamera? Oh, masuk lewat jendela. Nah, jendela iya. Buka semua, Bang bagi dikit Bang. Pak. Pak ubanan Pak jenggotnya Pak. Coba. Pokoknya wartawan yang penting udah masuk nih, berhasil masuk tangannya kamera, kalau perlu satu tangan juga nih dapetin nih footage-nya. Gila bener-bener perjuangan wartawan ya. Tapi emang wartawan yang paling ditakuti pejabat itu adalah wartawan yang biasa standby di KPK postingannya. Karena mereka update itu kan. Jalanan rusak gara-gara dikorup. Kepriwe sul, ada aja cara roastingnya. Ampun, mantap wartawan, semangat terus. Segala jenggot apa ada ubanan gitu. Iya, celetukannya ada aja ya. Nih, kalau ini soal bukber viral Sekda Sidoarjo meminta maaf gitu. Jadi ibu-ibu yang Boni Cunia gitu ternyata katanya Bu Sekdanya ya. Oh. Iya, banyak netizen yang nggak tahu. Taunya pokoknya yang ditarget pemimpinnya bupati aja gitu kan. Kita lihat ceki-ceki. Play. Pemirsa, buka bersama Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Sidoarjo berlangsung glamor hingga viral di media sosial menuai kritikan dari netizen dengan menyebut tidak prihatin dengan kondisi jalan rusak hingga menyinggung masalah hubungan bupati dengan wakil bupati. Akibat ramainya pemberitaan itu, Feni Apridawati Sekda Sidoarjo akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Sidoarjo. Beredarnya video buka puasa bersama Sekda Kabupaten Sidoarjo, Feni Apridawati, dinilai glamor dengan mengundang teman-temannya dan para pejabat Sidoarjo berlangsung di kawasan Lidah, Surabaya, menuai kritik pedas dari netizen. Dengan viralnya video tersebut, Sekda Kabupaten Sidoarjo akhirnya memberikan klarifikasi karena tujuan buka bersama bukan mencari sensasi dan tidak menggunakan dana APBD, tetapi memakai dana pribadi. Oh, nggak apa-apa kalau pribadi mah. Kami secara pribadi dan kedinasan mohon maaf yang setulus-tulusnya atas kejadian yang viral atau bukber yang viral kemarin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang perlu dicatat, yang pertama bahwa kegiatan tersebut sama sekali tidak menggunakan APBD. Kemudian berikutnya, apa yang saya pakai semuanya itu adalah produk UKM Sidoarjo. Bahkan UKM Sidoarjo yang produknya saya pakai membuka stand di lokasi venue tersebut. Dan itu juga berlaku untuk umum, kan sewa gedung. Ini juga bermohon bahwa ASN semuanya untuk tetap bersemangat membangun Sidoarjo ke depan lebih baik lagi. Kita semua sudah tahu kondisi Kabupaten Sidoarjo itu seperti ini. Sehingga kita apapun kondisinya kita harus tetap bekerja secara profesional dan sebaik mungkin.
Feni Apridawati secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat sekaligus klarifikasi terkait beredarnya unggahan di media sosial tentang kegiatan buka puasa bersama yang dinilai kurang tepat terhadap kondisi publik. Feni menambahkan dirinya mengaku terima kasih atas kritikan dan saran dari masyarakat maupun netizen. Kedepannya, ia akan berhati-hati dalam mengambil langkah dan sikap maupun kebijakan. Mujianto Primadi, CTV. Ya nggak apa-apa kalau pakai duit pribadi mah. Cuman maksud netizen mungkin kayak ngelihat kayaknya terlalu lebih deh begitu gitu. Kalau nggak ajak aja mah warga masyarakatnya bukber bareng-bareng gitu ya. Ya tapi ya kalau dia susah juga sih kan. Karena aku pengen me time sama temen-temenku. Bisa jadi kan kayak gitu kan pakai duit pribadi katanya tuh. Benar. Sulit lah ya. Ya gimana namanya pejabat publik kan pasti dipantau sama warga masyarakatnya. Iya, ya kalau enggak bikin aja dua-duanya buat sendiri pribadi gitu kan sama buat yang warganya gitu. Kalau nggak usah diposting. Iya. Nggak usah posting dah. Simpan mau post draft dulu udah gitu aja udah gitu. Tapi tadi jelasin nggak pakai APBD, pakai duit pribadi. Ya udah kita hargai itu kan klarifikasinya gitu. Nih, tapi tetap ini dong Badabes. Pemerintah Provinsi Jabar memberikan kompensasi kepada pelaku angkutan tradisional seperti kusir delman, pengemudi beca hingga sopir angkot yang beroperasi di jalur mudik lebaran. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran arus mudik sekaligus menjaga pendapatan para pekerja transportasi tradisional. Wow, ceki-ceki dulu Mana sia gawe hente duit menang 5.000-an. Sapoe biasa menang seberapa? Sehari biasa dapat berapa? Kadang 50, kadang 70, ya kan? Kadang gocap sia teh. Ayeuna menang 200. Oh, Pak. Sia cenah sulitna. Kalau sudah jago. Wah ya. Beli baju lebaran kan? Mana bapak tuh merek? Nah, Gini. Anggaran pribadinya pakai gini aja, warga happy. Bang, itu sami itu. Tuh, wilayah penerima kompensasi juga lebih luas dari tahun sebelumnya termasuk Bandung dan Padalarang. Pokoknya rute mudik sama berikutnya rute liburan menuju tempat wisata tuh sama Kang Deddy pasti di clear areain gitu biar jadi kelihatannya kayak wah Pemprov ngeluarin duit buat kompensasi. Tapi padahal duit yang baliknya itu lebih gede karena wisatawan lebih banyak yang datang gitu, lebih enjoy, lebih banyak pendapatan naik lagi gitu. Plus mantap itu. Nih, di saat di beberapa provinsi ada yang heboh soal urusan mobil. Nih Bapak Aing nih dokumen 22 Februari 2025 sebelum saat menghibahkan mobil dinasnya gitu dan memilih pakai mobil pribadi. Buat apa mobil dinasnya dihibahkan ya? Ceki-ceki. Play. Ini Mercy. Ini Sprinter tahun Mercy 2000. Kapasitas berapa penumpang ini? Ini 10 Bapak. 10 penumpang. Ini kalau nggak salah di hari kedua Pak Sekda, pejabat apa? oleh Bapak nanti dialokasikan ini rubah jadi mobil rumah sakit. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, ya. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah. Ini bisa kan? Mobil lab. Baru terima jalan. Gagah, Pak. Ini mobil rumah sakit, Pak. Ya. Kelengkapannya lengkapin, alokasiin, hitung berapa. Jadi gubernur itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya. Warga. Buat mobil rumah sakit, Bu. Kasihan, Bu. Dia pasti jarang dipakai. Murah. 22 hari pejabat. Tidak omon-omon ya. Mohon maaf. Enak dong. Mewah. Ini sopir. Iya, sama untuk dokter, Pak. Pak, silakan, Pak Dokter. Ini apa aja nih fasilitasnya? Ini alat apa? Rekam jantung untuk dewasa, Pak. Rekam jantung untuk dewasa. Ya. Jadi kalau ada yang tiba-tiba pingsan, ya ada nih rekaman jantungnya. Oh, direkam di sini jantungnya. Jadi kalau saya nih di jalan nih,
Tiba-tiba jantung saya berdebar, duk 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 duk. Ya. Bisa direkam di sini. Bisa direkam yang ini. Nah saya itu berdebar tuh satu hal aja kalau Ya, lihat yang cantik. Tapi keren, nggak omong-omong. Iya. Setahun kemudian nih loh, beneran loh. Dan kan lama nunggu setahun ya kan, nunggu budget dan segala macam dan Iya. secanggih itu gitu ya. Harus dipermak dulu. Harus dipermak dulu. Udah jelas nggak omong-omong Bapak Aing mah ya. Iya. Ini juga nih. Here we go captionnya. Spot nongkrong baru rest area Ciater Subang. Wah, ini sih bakal rame dikunjungi nih ceki-ceki. Play. Guys, tinggal di rest area Ciater. Om Roy itu kan ngomong-ngomong help. Halo guys semuanya, sekarang Eben lagi berada di Ini belum jadi di loh. daerah Ciater. Di area Ciater terbaru ya, di rest area terbaru di daerah Ciater. Ini Eben lagi gabut aja, pulang kerja, langsung coba-coba aja main ke daerah sini. Yuk kita lihat keseruan Eben berada di rest area Ciater ini. Dan sekalian kita lihat-lihat serta review daerah rest area Ciater ini, oke? Cikadat men. Wah. Iya ngutak nyawa mobil. Tinggal guys. Hai, nganahan kia asum. Terbuka ya. Yang di spill kalau warna kela sekedar barang spill. Kalau warna guys tinggal itu. Wah. Bersama Om Roy, si ganteng kalem. Ais. Tuh, gua ngelahan dari kali ini. Anjay. Kalau hur gara-gara euy. Belum jadi ya. Ubah itu tuh kebun teh aja yang bersama Dede. 60%-an apa ya? Jauh dari jadi masih belum. Tadi itu. Tapi udah banyak yang datang. Tuh. Gara-gara siapa ya? Pokoknya ada, aku ngehnya tuh di beberapa minggu lalu ada kreator yang lihat nih loh yang dulu dibongkar kan area Ciater gitu yang wah ada drama kencang-kencangan segala macam, sekarang kayak gini gitu. Nah dari situ terus banyak yang kesini. Belum jadi. Nanti takut digoreng. Apaan kayak begini gitu. Jauh belum jadi, paling timbang 60% ini mah. Tuh, ininya belum ditanam-tanemin. Wah, indah kia asli guys sekali. Belum jadi. Tuh, udah banyak. Tapi emang pemandangannya bagus banget sih. Wah, awan mencerah. Itu yang dijual. Bersama ada bebek-bebek. Wah lihat guys pemandangannya, awannya dari atas tuh dari ketinggian, jelas banget nih. Awan terus tuh yang dijual. Sekitar juga terlihat jelas. Ada daerah Kasumalang, ada daerah Kumpai. Wah pokoknya terlihat jelas daerah Subang di sini. Itu kalau malam kayaknya cakep banyak juga ada lampu-lampu dari itu kan. Mau cari jodoh di sini banyak. Asal jangan jodoh orang aja ya dicuri. Tuh guys tinggal di Tuh rest yang area dijual. Nanti deh memang kolek-kolekin lagi deh yang soal rest area. Nggak nyangka loh sempat dilupain ternyata. Wow, mantap juga gitu ya. Yo, suka dari video kemarin ada dua. Yang pertama dari Tita Jones, That's Crazy. Bupatinya gini, gimana gubernurnya? Waduh, saya kurang tahu. Saya orang baru kebetulan jadi kurang tahu saya ya. Next Ibu Komandan kita Kakak Sarinata. Parah Jateng, di setiap kota pejabatnya korupsi akut. Apa karena meniru gubernurnya? Tikus-tikus ini harus dibasmi katanya. Kurang tahu juga saya. Dua-duanya sama. Orang baru nggak tahu ya. Ya udahlah, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita. Terima kasih juga kepada Santuy People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Nyodan. Mamang si Abu Bolo si Pakun. Lirik-lirik dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.